Pemirsa, saat ini juga sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pak Bapak Ihsan Abdullah. Selamat malam Pak Ihsan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebelum jeda bertanya kepada Pak Basri, mungkin nanti Pak Ihsan bisa menanggapi. Pak Basri, mengapa Anda berpikir bahwa mempertanyakan nilai keadilan, sementara terdakwa sendiri atau terpidana sendiri sudah mencabut banding? Yang kita bicarakan tadi kan bagaimana teman-teman aksi relawan di lapangan dan masyarakat. Mereka itu yang menuntut tentang persoalan keadilan dan kebenaran yang mereka tuntut. Dan mereka melihat bahwa kasus Ahok ini ada persoalan di aspek itu, makanya mereka turun. Dan mereka turun menyampaikan aspirasinya di masyarakat, dan ada waktu yang mungkin di luar jam ketentuan menyampaikan aspirasi masyarakat itu sampai aksi lilin. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat, bukan masyarakat Indonesia aja di seluruh provinsi. Ini sudah masyarakat dunia yang menyoroti kasus ini dan bersimpati. Makanya adanya aksi-aksi lilin ini seperti kita juga melihat teman-teman relawan tidak menyangka bahwa ada bola salju menggelinding sampai ke masyarakat dunia menyoroti kasus ini gitu loh. Artinya ada hal yang menjadi kajian yang menarik dari masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Jakarta saja. Jadi aksi-aksi yang dilakukan ini tidak batasan juga dengan relawannya Ahok Jarot, tapi memang ini adalah bicara tentang masalah keadilan dan kebenaran. Di dalam keadilan kebenaran kita harus juga bicara tentang masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga harus kita jaga bersama. Nah, ini ya yang dipelopori oleh teman-teman bahwa persoalan ini bukan menjadi untuk suatu perpecahan bangsa. Jadi mereka melakukan aksi-aksi seperti ini adalah ya sesuai dengan masyarakat demokrasi, menyampaikan aspirasinya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pak Ihsan, Ya. mungkin mau menanggapi. Ya, terima kasih. Pertama, saya menghargai sekali atau apresiasi sekaligus kepada Pak Basuki Cahayapurnama yang telah menarik kembali upaya bandingnya. Dan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menginsafi bahwa adanya kesalahan dan menerima putusan pengadilan. Nah, yang jadi menarik adalah ketika jaksa penuntut umum itu terus melakukan upaya banding. Karena di dalam paradigma criminal justice system, dalam peradilan pidana, jaksa ini kan wakil dari negara. Ya kan? Mewakili masyarakat untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Nah, kalau jaksa atau JPU ini banding, lalu untuk kepentingan siapa? Gitu. Karena Pak Ahok sendiri sudah merasa tidak berkepentingan untuk melakukan upaya banding. Dan itu artinya ketika jaksa tidak melakukan upaya hukum, sebenarnya sudah inkrah. Berarti ke depan bagus untuk Pak Ahok. Apakah meminta pengampunan bentuknya? Apakah meminta hal-hal yang lain yang dimungkinkan di dalam konteks apakah gerasi? Oke. Sekaligus amnesti. Pak Frans, saat ini terpidana sudah mencabut banding, kemudian masih ada banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah kemudian keputusan hukumnya sudah tetap? Kalau saya tetap perkara ini akan jalan terus karena ada banding dari jaksa penuntut umum. Jadi itu. belum inkrah? Iya, belum. Okay. Kalau inkrah itu kan kalau sama sekali tidak yang banding, baik pihak terdakwa maupun pihak jaksa penuntut umum. Oke, baik. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kami, pemirsa, jaksa penuntut umum akhirnya menyerahkan berkas perkara banding kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Cahayapurnama sore tadi. Berkas perkara banding telah diterima dan akan dipelajari Panitera Pengadilan Tinggi untuk kemudian menentukan hakim banding. Pak Ahok telah mencabut bandingnya. Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan meneliti perkara tersebut karena sampai saat ini jaksa penuntut umum belum juga masih tetap banding, artinya belum mencabut permohonan banding. Ya. Jadi nanti berkas kita telah dulu, kita teliti dulu, setelah itu kita sampaikan untuk
Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili. Baik, tadi memang saat ini banding dari Jaksa Penuntut Umum sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi. Pak Ihsan mungkin bagaimana? Apakah akan kemudian meminta jaksa juga untuk mencabut? Ya, ini akan menjadi persoalan hukum baru karena apabila jaksa ngotot seperti itu, pertama tadi saya katakan ini jaksa mewakili siapa? Karena terdakwa sendiri sudah menerima putusan itu. Nah, kedua, apabila nanti dalam putusannya memberatkan Pak Basuki Cahayapurnama, ingat bahwa ada satu ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, senior kita paham pasti bahwa terhadap kasus penistaan agama itu harus diberikan hukum pemberatan. Itu surat edaran Mahkamah Agung. Nah, kita tentu tidak berpretensi bahwa Pak Ahok harus dihukum berat dengan banding nanti. Tetapi apabila itu terjadi, jaksa bertanggung jawab tidak itu? Kan itu merugikan kepentingan hukum sekaligus ya hak azasinya terdakwa. Tadi Pak Frans sempat mengatakan bahwa bisa jadi banding yang diajukan JPU karena memang ada perbedaan pemahaman soal 156, 156A itu. Namun kami harus sapa pemirsa kami yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Ada Pak Basori. Selamat malam Pak Basori. Ya, selamat malam. Ya, silakan dengan pendapat Anda Pak. Ya, menurut saya ini pengetahuan saya untuk Pak Ahok, saya sebagai bukan pendukung tapi saya pemirsa. Tapi saya salut sama Pak Ahok. Tolong yang ada di atas semuanya mengetahui keadaannya Pak Ahok. Dia orang yang paling benar, paling betul untuk saya. Menurut saya sendiri ini, saya orang Islam. Saya percaya 100% Pak Ahok betul, benar. Jangan dipenjara. Orang benar jangan dipenjara. Makasih ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Basori, penelpon dari Semarang, Jawa Tengah. Pak Basri rupanya tadi mungkin kawan sepemikiran Anda, rupanya juga meminta Pak Ahok untuk dibebaskan. Dan kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Prime.